Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Maria Chandra Sutarja, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fadilatun Nikmah, Imrona Wahyurini, dan Sofia Mega Seftriana akan mempresentasikan mengenai modal sosial budaya dalam pendidikan. Saya Fadilatun Nikmah akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari model sosial, konsep model sosial, dan juga nilai-nilai dari model sosial. Yang pertama yaitu pengertian dari model sosial. Menurut Krishna tahun 2020 dalam buku Haryanto tahun 2016 menginformasikan bahwa model sosial itu merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai atau mendapatkan barang simbolik dari hubungan sosial yang dimilikinya, bahkan dari hubungan anggota kelompok tertentu. Model sosial itu digunakan sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa model sosial itu timbul dari interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Selanjutnya, yaitu konsep dari model sosial. Nah, di dalam dunia pendidikan, konsep model sosial ini berperan sangat penting untuk menentukan mutu pendidikan karena mencangkup kepercayaan, partisipasi, norma-norma, jaringan sosial, bahkan adanya kerjasama. Adapun konsep model sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut James Coleman. Nah, Coleman ini memaparkan bahwa konsep model sosial itu berada dalam konteks teori pilihan rasional, di mana ketergantungan sosial itu berada di antara para pelaku sosial. Hal itu dikarenakan mereka tertarik terhadap suatu peristiwa dan sumber-sumber yang dikontrol oleh para pelaku sosial agar dapat memaksimalkan manfaat melalui solusi sosial terbaik menurut mereka. Yang kedua yaitu menurut Putnam. Nah, Putnam ini memaparkan bahwa model sosial itu dapat dibentuk dalam setiap hubungan sosial yang memiliki unsur dan nilai-nilai sosial yang masih melekat dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, menurut Francis Fukuyama. Nah, Francis Fukuyama ini memaparkan bahwa model sosial itu merajuk pada kapabilitas yang muncul dari suatu kepercayaan umum di dalam sebuah elemen masyarakat yang meliputi serangkaian nilai dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok tertentu. Dan yang keempat yaitu menurut Nenline. Nah, model sosial itu memberikan suatu fasilitas terhadap tindakan purposif individu. Model sosial itu sebagai sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial dan memberikan pemasukan yaitu berupa prasyarat bagi kerjasama kelompok. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dari model sosial. Nah, model sosial itu mencangkup nilai-nilai yang terikat dan dimiliki bersama oleh setiap anggota kelompok sosial tertentu, yaitu dengan tujuan untuk dipergunakan dalam kerjasamanya. Menurut Fujiyama, di dalam model sosial itu terkandung 4 nilai. Yang pertama yaitu universals. Nah, universal ini merupakan nilai mengenai orang lain, toleransi, apresiasi, dan juga proteksi atau perlindungan terhadap sesama manusia atau makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua ada benevolence. Nah, benevolence ini disebut juga sebagai nilai kebajikan, merupakan nilai mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain. Yang ketiga ada tradition atau nilai tradisi, yang merupakan nilai yang di dalamnya itu mengandung suatu penghargaan, komitmen, dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional. Dan yang keempat itu ada conformity atau nilai kesesuaian, merupakan nilai yang memiliki keterkaitan dengan pengekangan diri terhadap suatu dorongan atau tindakan yang merugikan orang lain. Nilai keamanan yang mengandung keselamatan, keharmonisan, kestabilan dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain dan memperlakukan diri. Nah, jadi berdasarkan nilai-nilai model sosial menurut Fujiyama itu dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang di dalam kehidupan sosial itu sangat penting dalam menguatkan eksistensi model sosial. Selanjutnya, saya Sofia Mega Seftriana akan menjelaskan mengenai unsur-unsur modal sosial, konsep modal budaya, dan juga modal sosial dalam pendidikan karakter. Untuk yang pertama di sini terdapat unsur-unsur modal sosial,
yang terdiri dari 6 unsur pokok. Yang pertama yaitu partisipasi dalam suatu jaringan. Partisipasi dalam suatu jaringan adalah kemampuan seseorang atau individu dari anggota-anggota komunitas untuk terlibat dalam suatu jaringan hubungan sosial. Yang kedua yaitu ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dapat diartikan sebagai hubungan saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga ada rasa percaya. Rasa percaya menjadi kekuatan dalam modal sosial, di mana rasa percaya dapat membuat seseorang bertindak seperti yang diarahkan oleh orang lain karena ia meyakini bahwa tindakan yang disarankan oleh orang lain merupakan suatu bentuk pembuktian kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat yaitu terdapat norma sosial. Norma sosial adalah seperangkat aturan tertulis dan juga tidak tertulis yang disepakati oleh setiap anggota-anggota di suatu komunitas sosial yang digunakan untuk mengontrol tingkah laku seluruh anggota dalam komunitas tersebut. Yang kelima terdapat nilai-nilai. Nilai merupakan suatu ide yang dianggap benar dan penting oleh setiap anggota komunitas sosial yang diwariskan secara turun-menurun. Dan yang terakhir yaitu terdapat tindakan proaktif. Tindakan proaktif di sini adalah suatu keinginan kuat yang berasal dari anggota kelompok untuk terlibat dalam tindakan kelompoknya sehingga memberikan kesempatan pada seluruh anggota kelompok untuk ikut serta dengan memberikan kontribusi yang nyata. Konsep modal budaya. Modal budaya tersendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses belajar yang dilakukan oleh setiap individu dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda melalui serangkaian kerja keras dan juga tentunya membutuhkan waktu dalam prosesnya. Adapun konsep modal budaya. Modal budaya memiliki peran penting dalam kajian permasalahan pendidikan. Sehingga berdasarkan pernyataan Bourdieu, permasalahan pendidikan tidak hanya berpaku pada masalah proses belajar mengajar beserta kurikulumnya, dan juga tidak hanya bertumpu pada evaluasi kemampuan menyerap materi. Namun, harus memperhatikan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan status sosial, budaya, dan juga ekonomi. Adapun 3 jenis modal sosial berdasarkan Bourdieu. Yang pertama yaitu modal sosial yang terinternalisasikan, di mana diperoleh secara sadar dan secara pasif yang diwarisi oleh sifat-sifat dari diri sendiri yang dapat diperoleh dari masa ke masa. Yang kedua yaitu modal budaya yang diobjektifikasi. Modal budaya yang diobjektifikasi ini meliputi benda-benda fisik yang dimiliki, contohnya seperti peralatan sains dan karya-karya seni, di mana adanya barang-barang budaya ini boleh digunakan secara keuntungan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu terdapat modal budaya yang diinstitusionalkan. Modal budaya yang diinstitusionalkan merupakan modal budaya yang terkait dengan institusi yang memberikan modal budaya pada seseorang di dalam bentuk kelayakan akademik, seperti mendasari bahwa sekolah atau lembaga pendidikan memiliki peran penting yang strategis dalam membangun dan mengembangkan modal budaya. Yang selanjutnya Yaitu modal sosial dalam pendidikan karakter. Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pendidikan karakter dengan mengembangkan unsur-unsur pokok dalam modal sosial yang berasal dari dalam jaringan sosial maupun hubungan sosial. Sehingga modal sosial sangat diperlukan dalam konteks pendidikan karakter guna mengembangkan struktur masyarakat dalam membentuk perilaku berkarakter. Adapun terdapat peran modal sosial dalam pendidikan karakter berdasarkan analisis karakter dan struktur-struktur modal sosial. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial. Nilai-nilai karakter berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi aturan-aturan bertingkah laku yang khusus ditujukan membentuk pola-pola kultural bagi semua warga masyarakat sebagai bentuk dari identitas budaya bangsa itu sendiri. Yang kedua yaitu norma sosial. Pendidikan karakter memerlukan norma sosial yang sangat berperan penting dalam mengawasi perilaku berkarakter yang tumbuh di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memperoleh pendidikan karakter yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu terdapat partisipasi dalam jaringan sosial. Pendidikan karakter membutuhkan kapasitas sosial yang mampu membangun asosiasi dan jaringan sosial yang sinergis antara keluarga, sekolah, serta masyarakat dengan mengembangkan prinsip kesukarelaan, kesamaan, kebebasan, dan keadaban. Yang keempat yaitu saling tukar kebaikan. Pendidikan karakter membutuhkan pola resiprokal yang dibangun oleh tingkat kepedulian sosial yang tinggi dan saling memperhatikan hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima yaitu kepercayaan. Rasa kepercayaan sangat dibutuhkan dalam pendidikan karakter, dalam tingkat individual, hubungan sosial, dan sistem sosial dalam proses interaksi sosial berdasarkan pada pola tindakan yang saling mendukung. Dan yang terakhir yaitu terdapat tindakan yang proaktif. Perilaku proaktif sangat menentukan keberhasilan dalam proses pendidikan karakter, karena tindakan ini memiliki semangat keaktifan dan kepedulian yang besar
untuk selalu menggali informasi yang diperlukan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Imrona Wahyurini akan menjelaskan tentang modal sosial dalam perbaikan mutu sekolah dan hubungan modal sosial dan modal budaya dalam pendidikan. Yang pertama, modal sosial dalam perbaikan mutu sekolah. Septiarti dan kawan-kawan 2017 memaparkan bahwa perbaikan mutu sekolah berhubungan dengan standar excellent yang telah ditetapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, untuk membangun sekolah yang berkualitas, salah satu modal utamanya adalah modal sosial. Dwi Ningrum 2009 dalam buku Septiarti dan kawan-kawan 2017 memaparkan bahwa indikator keberhasilan yang dapat ditentukan pada setiap strategi yang dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi penekanan hasil bersifat top down yang berasal dari pusat, di mana hasil dari kemampuan menjalankan program sesuai dengan visi misi sekolah yang telah diatur oleh manajemen yang profesional. Yang kedua, strategi penekanan proses, yakni bersifat bottom up mulai dari sekolah, di mana hasil dari kemampuan sekolah untuk menciptakan siswa yang berwawasan dan terampil, hasil dari kemampuan guru mengajar secara kreatif, inovatif, dan profesional, hasil dari kemampuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan sarana prasarana yang optimal, dan yang terakhir yakni strategi komprehensif, yakni kombinasi sifat top down dan bottom up yang bersifat nasional namun ketercapaiannya sesuai dengan kondisi lokal, di mana indikator keberhasilan program atau perilaku pada strategi ini merupakan kombinasi hasil kemampuan dari strategi bersifat top down dan bottom up. Selain itu, strategi ini juga hasil dari kepercayaan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Septiarti dan kawan-kawan 2017 memaparkan bahwa pola-pola pengembangan modal sosial dalam prosesnya untuk perbaikan mutu sekolah terdiri dari 5 pola. Yang pertama, pola pertama, sekolah yang berkembang cenderung berdasarkan pada modal sosial dan budaya, sehingga ada kecenderungan pada kemampuan akademik yang kurang berkembang secara optimal. Yang kedua, pola kedua, sekolah yang berkembang cenderung berdasarkan pada modal sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga ada kecenderungan pada kemampuan akademik kurang berkembang secara optimal meski terdapat sarana prasarana yang memadai. Pola ketiga, sekolah yang berkembang cenderung berdasarkan modal sosial, budaya, dan intelektual, sehingga ada kecenderungan pada kemampuan akademik dapat berkembang secara optimal meski tidak terdapat sarana prasarana yang memadai. Pola keempat, sekolah yang berkembang cenderung berdasarkan modal sosial, budaya, intelektual, dan ekonomi, sehingga ada kecenderungan pada sekolah akan berkembang secara progresif. Dan yang terakhir, pola kelima, sekolah yang berkembang cenderung berdasarkan pada modal ekonomi dan intelektual, sehingga ada kecenderungan menjadi sekolah yang elit. Dwi Ningrum 2009 dalam buku Septiarti dan kawan-kawan 2017 memaparkan bahwa modal yang diperlukan untuk pengembangan kualitas sekolah yakni pertama, intelektual, yakni kemampuan sekolah mengembangkan program sekolah yang kreatif, inovatif, dan efektif. Indikatornya yakni wawasan, program, dan nilai ujian. Yang kedua, sosial, yakni kemampuan sekolah membangun kerjasama, kepercayaan, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial. Indikatornya yakni kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Yang ketiga, budaya. Kemampuan sekolah mengembangkan budaya sosial, budaya sekolah dalam membentuk perilaku disiplin dan prestatif. Indikatornya yakni budaya sekolah, disiplin, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni ekonomi. Kemampuan sekolah memperoleh dana secara swadaya, bantuan stakeholder, dan dana proyek guna pelayanan indikator. Indikatornya di sini yakni bantuan dana sekolah, sarana prasarana, dan bantuan proyek. Dan yang terakhir yakni hubungan modal sosial dan modal budaya dalam pendidikan. Fatih 2019 memaparkan bahwa modal sosial ini menjadi alternatif bentuk modalitas lainnya dan berhubungan dengan modal lainnya seperti modal ekonomi, modal budaya, dan manusia. Modal sosial dapat dikonversikan dengan modal budaya. Bordi dalam buku Septiarti dan kawan-kawan 2017 memaparkan bahwa masalah pendidikan tidak hanya terletak pada proses belajar mengajar, kurikulum, dan evaluasi kemampuan menangkap materi yang diajarkan. Akan tetapi, peserta didik memiliki kesempatan yang berbeda, baik karena perbedaan ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, model budaya menjadi sangat penting karena pendidikan disadari sebagai proses pembudayaan. Hal ini dikutip dari Sidutama dan
Siti 2008 dalam buku Septiarti dan kawan-kawan 2017. Kisworo 2016 dalam buku Septiarti dan kawan-kawan 2017 memaparkan bahwa kesadaran akan besarnya peran modal sosial ini memunculkan teori modal budaya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.